Kak, kalau mau daftar beasiswa unggulan harus siapin apa aja sih? Kak, kalau persyaratan yang ini maksudnya apa ya? Kalau yang ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. By the way, kalian udah tahu kan kalau misalkan beasiswa unggulan lagi buka pendaftaran sampai tanggal 15 Juli 2021. Dan untuk kalian nih yang mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing maksimal semester 3, wajib banget sih untuk daftar beasiswa ini. Kenapa sih harus daftar beasiswa ini? Alasannya kalian bisa cek video sebelumnya, alasan kenapa harus ikut beasiswa unggulan. Tapi untuk daftar beasiswa unggulan ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan secara matang loh. Karena satu saja dokumen yang tertinggal bisa mempengaruhi kelulusan kamu di beasiswa unggulan ini. So, pada video kali ini kita akan bahas secara tuntas mengenai berkas yang diperlukan untuk daftar beasiswa unggulan dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sudah masuk ke aku. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat untuk membuat konten. Dan jangan lupa untuk share agar informasi ini tidak hanya berhenti di kalian. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama. Kalian wajib nih untuk mempersiapkan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, kemarin tuh ada yang nanya nih ke aku, kalau misalkan kita belum punya KTP itu gimana solusinya? Nah, solusi yang bisa aku berikan adalah kalian menggunakan kartu keluarga. Karena KTP itu biasanya diperlukan untuk menunjukkan apakah NIK kalian atau nomor induk kependudukan kalian sesuai atau enggak, benar atau salah, seperti itu. Next, yang kedua, untuk kalian yang mahasiswa ongoing, kalian juga harus menunjukkan kartu tanda mahasiswa. Nah, untuk yang maba gimana nih? Nah, yang maba atau mahasiswa baru cukup melampirkan LOA unconditional. Dan untuk yang mahasiswa ongoing, kalian juga harus punya surat mahasiswa aktif. Bentar Kak, LOA unconditional tuh apa? Oke teman-teman, jadi LOA unconditional itu adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa penerima beasiswa diterima tanpa syarat sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan nama, jenjang studi, dan program studi. Yang ketiga, untuk mahasiswa baru kalian juga harus mempersiapkan transkrip nilai dan juga ijazah. Jadi sekarang bisa nih dimulai untuk scan ijazah dan nilai rapotnya. Dan untuk yang mahasiswa ongoing gimana? Kalian harus menunjukkan kartu hasil studi atau KHS. Yang keempat, sertifikat TOEFL. Tapi jangan khawatir, untuk kalian yang mahasiswa S1 itu tidak diwajibkan. Yang kelima, proposal rencana studi. Nah, untuk S1 ini juga tidak diwajibkan, tapi untuk yang S2 dan S3 ini menjadi persyaratan wajib ya. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dari sivitas akademik atau institusi terkait. Nah, untuk yang mahasiswa baru, kalian itu bisa meminta surat rekomendasi ini kepada pihak sekolah di SMA, mulai dari guru ataupun kepala sekolah atau yang lainnya. Dan untuk kalian yang mahasiswa ongoing bisa minta surat rekomendasi ini kepada dosen ataupun kaprodi. Berikutnya adalah surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dengan komponen yang sama. Nah, jadi buat teman-teman nih yang udah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, baik itu KIPK, KJMU, dan yang lainnya, mohon maaf sekali karena kalian nggak bisa untuk mengikuti beasiswa unggulan ini. Nah, untuk berkas yang satu ini juga nggak kalah penting, yaitu esai. Untuk mahasiswa S1 judulnya adalah Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia, dan untuk S2 dan S3 adalah Hal yang Sudah Diperbuat untuk Bangsa. Nah, esai ini ditulis dengan minimal 1500 kata atau minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman.
Oh iya, yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan esai ini adalah kalian harus membuat esai semenarik mungkin dan esai tersebut harus bisa menggambarkan diri kalian itu siapa. Jadi ketika pihak beasiswa unggulan membaca esai kalian, mereka akan merasa yakin bahwa kalian memang layak menjadi penerima beasiswa unggulan berikutnya. Dan beberapa hal lainnya yang perlu kalian siapkan adalah seperti foto formal dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya tagihan listrik selama 1 bulan, scan buku rekening, bukti UKT, dan sertifikat. Dan sertifikat ini ada 2 pembagian. Yang pertama itu ada sertifikat prestasi dan yang kedua adalah sertifikat keahlian. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah tahu kan berkas apa saja yang diperlukan untuk mendaftar di beasiswa unggulan. Jadi kalian harus memaksimalkan persiapan kalian dan berusaha sebaik mungkin karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan kalian tahu kan kata-kata ini, kadang kita itu gagal bukan karena kita tidak memiliki potensi, tapi karena kurangnya persiapan. Sekian dulu video kali ini. For next video, kalian bisa request di kolom komentar. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.